Bayangkan, tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki hangus jadi lautan api, bukan karena manusia lupa matikan kompor, tapi karena dua bom atom terbesar yang pernah dijatuhkan manusia. Jepang kalah total, rakyat kelaparan, ekonomi ambruk, dan sempat nyaris hilang dari peta sejarah modern. Tapi tunggu dulu, cuma beberapa dekade setelahnya, nama Jepang bikin seluruh dunia minder. Toyota, Sony, Nintendo, Shinkansen melaju lebih cepat daripada gibah tetangga. Dari mana datangnya keajaiban ini? Dan bagaimana bangsa yang pernah dihajar sampai nyaris mati, justru jadi inspirasi ekonomi modern? Mari kita deep, karena sejarah selalu berulang, dan kisah Jepang ini lebih seru dari drama Korea manapun. Setelah menyerah, Jepang benar-benar hancur. Inflasi sampai ribuan persen, pabrik tinggal rangka besi, dan nasi jadi barang mewah. Disinilah Jenderal Douglas MacArthur muncul, bukan sebagai karakter anime, tapi pemimpin reformasi tanah terbesar Jepang. Lahan bangsawan disita, dibagi ke petani. Hasilnya, petani jadi punya kuasa belanja. Lahirlah kelas menengah kecil-kecilan, dan roda ekonomi mulai berputar. Siapa bilang ekonomi cuma soal angka? Ternyata soal cangkul juga penting. Tahun 1949, Jepang bikin MITI, Ministry of International Trade and Industry. Singkatnya, MITI ini kayak ibunya BUMN, versi super visioner. MITI yang bilang, hey, kita fokus ke otomotif, elektronik, kapal, mesin berat. Dan benar, strategi ini bikin Jepang meledak. Toyota nggak cuma bikin mobil, mereka bikin sistem, just in time, yang bikin pabrik Jerman ngelirik, pabrik Amerika nangis. Sony, dari bengkel radio pinggir jalan jadi penemu Wacom. Cuma di Jepang, radio rusak jadi cikal bakal gadget global. Era tahun 1950 sampai tahun 1973 disebut Japanese Economic Miracle. Rata-rata GDP tumbuh 10% setahun. Bahkan Shinkansen lahir pas Olimpiade Tokyo 1964. Bikin dunia shock, wow, Jepang kok udah punya kereta 200 km per jam. Tapi seperti film horor, puncak kejayaan kadang diikuti bubble. 1980-an, harga tanah Tokyo naik 15 kali lipat, saham Nikkei terbang ke langit. Lalu, jebret, bubble pecah, Nikkei anjlok 50%, dan dimulailah Lost Decade. Dari miracle ke drama, kayak sinetron, tapi versi real. Meski bubble-nya pahit, keajaiban Jepang jadi inspirasi Korea Selatan, Taiwan, bahkan Tiongkok. Mereka tiru modal ekspor, pendidikan vokasi, budaya kerja keras. Efek domino ini membentuk Asia jadi powerhouse modern. Dan buat kita, sejarah ini insinuasi halus. Keajaiban ekonomi itu nyata. Tapi kalau cuma euforia dan lupa inovasi, tunggu saja, bubble bakal datang. Sama seperti di Wall Street, Bitcoin, bahkan properti sejarah selalu mengintip di sudut ruangan. Pelajaran terbesar, jangan cuma kagum, pahami polanya. Oke, kemudian Jepang bangkit, ya. Dari negara hancur total, jadi produsen mobil, elektronik, kereta cepat. Tapi cerita ini bukan sekadar soal pabrik dan ekspor. Karena keajaiban Jepang ini punya bayangan gelap, dan efek domino ke seluruh Asia yang kadang tak kita sadari. Kita mulai dari yang terang dulu. Kesuksesan Jepang di tahun 60-70-an bikin negara-negara Asia lain kepincut. Korea Selatan, misalnya, nggak cuma nonton. Mereka bikin chaebol, konglomerat keluarga kayak Samsung, Hyundai, LG. Taiwan, fokus di elektronik, semikonduktor, dan jadi tulang punggung dunia sampai sekarang. Tiongkok, ngintip semua, lalu bikin special economic zones kayak Shenzhen, dan hasilnya. Ya, kita tahu, Jepang nggak cuma mengajarkan Asia soal produksi, tapi juga soal bagaimana membangun negara eksportir. Dengan satu formula, proteksi domestik, subsidi, teknologi impor, lalu jual barang murah ke dunia. Simple, nggak juga, tapi berhasil. Sampai akhirnya. Nah, sekarang kita masuk ke bayangan gelapnya. Tahun 80-an, Jepang merasa sudah di puncak dunia. Ekonomi mereka nomor 2 terbesar, setelah Amerika. Harga tanah di Tokyo mahalnya absurd. Ada lelucon waktu itu, kalau kamu jual istana kekaisaran Tokyo, uangnya cukup buat beli semua properti di California. Keterlaluan, memang.
Tapi semua orang percaya harga tanah bakal naik terus. Sama persis kayak kita hari ini kalau lihat harga rumah di Jakarta, wah geleng-geleng daskon. Pasar saham juga meledak, indeks Nikkei naik gila-gilaan, perusahaan-perusahaan Jepang belanja besar-besaran. Sony beli Columbia Pictures, Mitsubishi beli Rockefeller Center di New York. Dunia sempat takut, wah, Jepang bakal kuasai segalanya. Tapi euforia selalu buta, karena fundamental nggak pernah bohong. Akhir 1989, bubble properti dan saham Jepang meletus. Harga tanah turun 80% dalam beberapa tahun, Nikkei jeblok separuh lebih. Bank kebanjiran kredit macet, pemerintah panik, tapi telat. Muncullah The Lost Decade, yang sebenarnya bukan satu dekade, tapi lebih, nyaris 20 tahun stagnasi, deflasi, dan utang pemerintah meledak. GDP nggak tumbuh, pendapatan per kapita macet. Dan sampai sekarang, Jepang masih sedikit trauma, lebih hati-hati, lebih konservatif. Bahkan kalau inflasi naik dikit saja mereka deg-degan. Di sini, sejarah kayak bisik ke kita, hati-hati. Miracle dan bubble itu kembar siam. Jepang jadi cermin, sehebat apapun negara, kalau lupa diri, bubble siap nunggu di tikungan. Lucunya, sejarah ini selalu diulang negara lain. Amerika krisis subprime mortgage 2008, Tiongkok sekarang juga punya bubble properti sendiri. Seperti kutukan sejarah yang enggak pernah kapok. Dan jangan kira ini cuma cerita jauh di Asia Timur sana. Efek domino Jepang waktu itu bikin banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, berubah strategi ekonomi. Dana investasi asing yang dulu banjir ke Jepang, pindah ke Asia Tenggara. Lalu muncul Asian Tiger, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Industri tekstil, elektronik, baja, semua berkembang di Asia. Kita semua kebagian berkah, dan juga ketakutan. Karena kalau Jepang bisa terjungkal begitu cepat, siapapun bisa. Pelajarannya, kadang, belajar sejarah itu bukan biar kelihatan pinter, tapi biar selamat, atau minimal nggak terlalu kaget pas sejarahnya terulang. Dan, ada satu fakta menarik, meski Jepang jatuh, mereka nggak hilang. Toyota, Sony, Nintendo, Canon, masih hidup, bahkan mendunia. Kenapa? Karena akar kekuatannya bukan bubble, tapi inovasi, riset, dan budaya Kaizen, perbaikan kecil, setiap hari, selamanya. Itulah warisan sesungguhnya, sesuatu yang gak gampang ditiru, tapi juga gak gampang padam. Coba kamu pikir sebentar, bagaimana mungkin, bangsa yang pernah hancur total, dua kotanya berubah jadi debu radioaktif, ekonominya ambruk, rakyatnya kelaparan, hanya dalam hitungan dekade, muncul jadi simbol teknologi, disiplin, dan budaya kerja keras. Dan lebih gilanya lagi, banyak dari kita, bahkan mungkin kamu yang nonton ini, hidup di negara yang nggak pernah dijatuhi bom atom, nggak pernah hancur total, tapi selalu cari alasan, mentalitas orang kita beda, negaranya nggak mendukung, sistemnya jelek. Sementara di Jepang, mereka nggak pakai alasan. Mereka bangun pabrik, riset, dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Bukan demi viral, bukan demi like, tapi demi masa depan. Demi anak cucu mereka nanti. Itulah yang mereka sebut Kaizen, perubahan kecil, setiap hari, selamanya. Sesuatu yang di sini, kita lebih sering jadi bahan quote Instagram ketimbang jadi perilaku nyata. Ironis, ya, kita sering anggap Jepang, negara maju, orangnya rajin, pintar. Padahal mereka juga pernah jadi bangsa yang dihina, diblokade, dipaksa tunduk, dijajah ideologi asing. Perbedaannya, mereka nggak cuma mengeluh. Mereka belajar, mereka jatuh, tapi jatuhnya ke depan. Mereka salah, tapi kesalahannya diperbaiki. Sementara kita, kadang lebih sibuk nyalahin pemerintah, nyalahin tetangga, nyalahin nasib, tapi jarang nyalahin cermin. Dan yang paling menyakitkan, sejarah selalu kasih kode keras, tapi kita jarang mau baca. Miracle dan bubble selalu datang beriringan. Ketika euforia lebih keras dari akal sehat, sejarah tinggal tunggu waktu untuk menamparkan keras. Jepang pernah merasakannya. Mungkin, setelah video ini selesai, sebagian orang bakal bilang, cuma sejarah, bro, ngapain mikirin masa lalu? Tapi justru disinilah letak masalahnya. Kita lupa bahwa sejarah bukan milik masa lalu. Sejarah itu cermin masa depan.
Dan kalau kita masih tutup mata, cepat atau lambat, sejarah bakal datang lagi kali ini bukan sebagai guru, tapi sebagai algojo. Dan kalau kamu nggak mau cuma jadi korban berikutnya, ada satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini, belajar. Pahami pola, amati kesalahan bangsa lain, dan perbaiki dirimu sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Itulah Deep Dive. Kita gali sejarah, bukan buat nostalgia, tapi buat melindungi diri di masa depan. Karena sejarah itu keras, dan gak kenal ampun buat yang malas belajar. Jangan cuma nonton, bro. Pikirkan, rasakan, dan tulis di komentar, apa topik sejarah ekonomi berikutnya yang paling bikin kamu penasaran. Siapa tahu, video selanjutnya bakal lebih menamparkan daripada bubble Jepang sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, sejarah nggak pernah tidur.